Sedikit highlight untuk podcast malam ini. Karena di dalam LDR tuh nggak jarang juga kadang kan kita berantem kan, salah paham gitu kadang-kadang. Nah tadi dia bilang bahwa apa namanya, sebisa mungkin jangan berantem. Dan itu kalau Ya, apa ngelihat LDR zaman dulu, wah itu jauh lebih penuh tantangan lah Lebih tantangan daripada ya pertama. mm-mm. daripada kita sekarang. Selamat datang di Remas Podcast, di mana kami bukan meremas topik, melainkan mengemas topik. Topik yang akan kemas malam ini adalah LDR. Bersama aku Chandra. Aku Erwin. Aku Dito. Nah, akhirnya nih kita bisa balik lagi nih bikin podcast. Sebenarnya di akhir tahun yang kemarin kan kita udah bikin ya sebenarnya, cuman kita nggak upload aja karena ada alasan dan lain satu hal. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ini gantinya. Udah hampir kira-kira 1 bulanan ya kita nggak update. Sampai Ya pada ada yang nanyain gitu. hampir 1 bulan lebih lah. Banyak yang Iya nanyain tau. kira-kira sih. Mm-mm. Banyak yang nyariin. Soalnya di akhir tahun kan pada sibuk ya, ada yang nyiapin acara buat akhir tahun dan awal tahun, ada yang ngurusin Natal, ada yang kerja, ada yang tugas. Ya Sampai tugas. akhirnya, sekarang udah bisa lagi. Oke, jadi malam ini karena ngomongin LDR, sebenarnya antara seneng dan sedih juga, karena tadi pagi kita dapat banyak, iya lumayan banyak cerita ya, yang teman-teman yang apa lagi ngejalanin hubungan LDR dan juga yang sudah pernah ngejalanin hubungan LDR. Nah, sebelum kita mulai ngebahas topik ini, aku mau nanya sama Erwin sama Dito nih. Di Apa antara mas? kalian berdua nih yang udah pernah LDR atau yang lagi ngejalanin LDR siapa nih? LDR Belum. ya. Belum pernah saya. Kalau long distance relationship sih belum pernah. LDR Hmm. udah ding. Aduh, aku lupa. Ya bukan pacaran sih, tapi ya punya hubungan tapi ya jauh aja. Oh, Oh, long distance unofficial relationship. Oh iya. aduh, ada lagi Ya deh, buset. ya. Silakan bikin istilah. Karena selain itu juga ada yang bilang LDR itu long distance religion. Pernah denger nggak? Pernah dengar dan pernah ngalamin Pernah juga denger. kalau itu mas. Oh iya, sama kalau kita ya. Yang satunya bilang assalamualaikum, jawabnya shalom. Oke, berarti Dito pernah ya? Kalau Erwin, Kalau aku belum pernah mas. oh belum pernah. Ya Berarti yang udah pernah aku sama Dito nih. Well, ya seperti yang kita tahu tadi, apa sudah aku bilang tadi, kita dapat cukup banyak cerita dari teman-teman yang pernah ngejalanin LDR atau yang lagi ngejalanin hubungan LDR. Nah, jadi LDR ini kan memang apa ya? Ngomongin LDR ini lumayan apa ya namanya? Lumayan sedih juga, seneng juga karena ada aku juga tahu beberapa teman-teman yang berhasil sampai akhirnya ada yang menikah juga. Kebetulan temanku yang pernah satu kelas sama aku di SMK, dia sekarang udah nikah kebetulan. Dia udah punya satu anak. bagus dong. Dia jadi salah satu bukti bahwa LDR itu bisa berhasil gitu. Ya berarti LDR itu nggak selalu berhubungan dengan kata putus kan ya. Mm-mm. Kayaknya orang pada zaman ini kalau dengan LDR stigmanya negatif gitu. Iya Benar. betul. Karena mungkin ada yang cuma denger aja dari teman-temannya bahwa mereka pernah ngejalanin LDR dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya cerita ke temannya kalau bisa jangan LDR. LDR tuh begini begitu kayak gitu ya kan. Sempat ada teman yang nanya. Jadi kalau seumpama ada pertanyaan, apakah kalau harus LDR siap apa enggak?
Kalau kalian gimana? Kalian kalau ditanya ada temen atau siapapun yang nanya, kalian bakal jawab apa? Tasnya harus disiapin dulu kayak gitu kan ya. Enggak, jadi seumpama gini, ada temen yang nanya karena mungkin mereka akan LDR gitu. Nah, mereka nanya, kalau seumpama nih kalian harus LDR, kalian siap nggak? Paham. Paham. Siap Jadi lah, gimana? siap kayaknya. Siap. Kayaknya, Kalau aku sih masih siap. kayaknya aku tahu. Belum Kalau belum aku Masih kayaknya. belum kalau aku yakin sih ya Kalau soalnya. Arwin siap, 100 Bin? 100% siap. Oke. Kalau Dito masih gimana? Masih apa ya? Kayak ya masih nggak yakin aja karena eh, aku pribadi orangnya lebih kayak apa ya? Lebih suka ketemu gitu, lebih suka ada kontak ya yang gak mesti kontak fisik tapi entah tatap muka atau pokoknya Oke. harus ada Harus ketemunya face to gitu lah. face gitu ya. Iya face to face. Face to face. Oke. Jadi memang LDR ini apa ya? Seringkali kita masih bingung di antara kita siap atau enggak karena memang setiap orang itu memang punya apa ya? Punya caranya tersendiri menjalani sebuah hubungan. Ada yang memang bisa ngejalanin hubungan jarak jauh, ada yang nggak bisa. Iya, betul. Nah, di antara aku nggak tahu ya, kalian udah pernah dengar tentang apa namanya 5 bahasa kasih? Mungkin ada yang pernah dengar. 5 bahasa kasih. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa berhubungan juga dengan LDR karena ada 5 bahasa kasih itu salah satunya adalah physical touch. Jadi kayak seseorang itu maunya di sebuah hubungan tuh kalau bisa kayak Dito tadi yang bilang ya mungkin ada sentuhan fisik atau mungkin harus ketemu gitu kan, nggak bisa jarak jauh gitulah intinya. Jadi Kayak orang-orang yang seperti ini tuh sulit gitu untuk ngejalanin hubungan LDR. ya kayak suka rambutnya dihelai, tangannya dipegang gitu kan ya. Dipeluk kayak gitu. Dicium. Ya, kalau itu nggak tahu ya. Oke, mungkin dari siapa dulu ya? Mungkin dari Dito deh. Tadi dapat cerita dari teman-teman gimana tuh? Gimana cara mereka untuk ngejalanin hubungan yang LDR? Banyak sih banyak. Ini maksudnya jadi kan aku dapat banyak cerita. Ada cerita yang mereka menceritakan pengalaman mereka selama LDR malah seru, tapi kebanyakan juga yang cerita malah pengalaman sedih gitu. Ini kira-kira kamu ingin aku bagikan yang mana gitu? Gini aja deh. Kalau Wah, gimana kalau bahas yang sedih dulu, eh, nanti yang di akhir kita bahas senangnya. Oke, mm, mm, mm. oke, Boleh boleh tuh, boleh, ide yang boleh, bagus boleh, tuh. boleh, boleh. Em, Kalau yang sedihnya ya yang dari yang teman-teman yang udah nge-komen apa ngebales storyku di Instagram, mereka kebanyakan cerita tentang bagaimana hubungan mereka yang udah lama, udah nyaman, terus akhirnya kepisah jarak dan mungkin di antara mereka ada yang udah mempertahankan sekuat-kuatnya sampai 3 tahun mempertahankan, tapi nggak selamat hubungannya. Dan ya, aku juga bisa lihat bagaimana orang-orang ini pas mereka LDR mereka ragu gitu. Mereka ragu kira-kira pasanganku akan meninggalkan aku nggak ya? Ini kayak ada salah satu orang yang ngomong sebenarnya gua terkadang mikir apa gua bakal ditinggalin. Gua paling takut ditinggalin gitu. Jadi benar-benar ini komentar ini benar-benar menjelaskan keadaan semua orang yang LDR gitu. Mereka kebanyakan ya bukan semua, kebanyakan orang mereka takut kenapa-napa gitu selama hubungan LDR gitu. Ya mungkin nggak takut ditinggalin tapi
trust issues-nya mulai bermunculan gitu. Masalah-masalah Iya, soal iya. kepercayaan gitu. Oke, jadi berarti memang balik lagi di LDR memang hal yang paling apa ya? Hal yang paling sulit itu memang memberikan tetap mempertahankan sebuah kepercayaan pada pasangan kita saat kita sama-sama jauh ya. Kita mungkin nggak ngerti apa yang mereka lakukan ketika nggak sama kita gitu. Mm-mm. Terus ada yang lain? Em, yang aku lihat sih kebanyakan dari mereka yang pada bukan kurang setuju sih. Eh, Kebanyakan dari mereka yang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di saat atau setelah LDR itu, ya mereka akhirnya bisa menerima pelajaran gitu. Kalau aku pikir, Hmm, pertama pelajaran tentang hubungan LDR, dan kedua pelajaran tentang siapa dirinya sesungguhnya, sama seperti yang tadi Mas Chandra sampaikan. Dia kan bisa menyadari bahwa wah, LDR itu bukan untuk dia gitu. Dia hmm, dia lebih suka hubungan yang ketemu, yang punya kontak fisik, yang bisa yang bisa bertemu selalu gitu. Jadi dari kebanyakan dari mereka justru belajar banyak dari LDR mengenai diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak cocok dengan LDR. Mereka sukanya ya yang selalu ketemu gitu. Ada juga yang sampai jadi trauma kan LDR juga karena Hmm. pengalaman, mungkin karena pasangannya mungkin selingkuh gitu ya. bisa jadi gitu. Oke, wah itu memang apa ya agak-agak tricky ya ngomongin kayak gini karena memang LDR itu yang sulit bahwa kadangkala kan kita pernah denger ya yang selalu ada tuh pasti akan bisa mengalahkan yang lain gitu kan. Karena ketika kita LDR kita nggak bisa sama pasangan kita nggak ngerti dia sama siapa ya walaupun mungkin udah dikasih tahu, tapi kan kadangkala ada momen di mana kita ngerasa kesepian, kita ngerasa pengen keluar sama pacar, tapi pacar kita lagi jauh, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi orang ketiga ini pasti biasanya muncul untuk merusak orang-orang yang lagi ngejalanin hubungan LDR. Nah, itu ada yang komentar juga tadi. Eh kalau kalau orang ketiga udah muncul, itu biasanya tanda-tanda akan hancur itu hubungannya. Udah Iya kelar bener. gitu ya. Apalagi kalau lawan Mm-mm. jenisnya. Waduh. Banyak juga dari teman-teman yang akhirnya bercerita bahwa memang orang ketiga ini memang tidak bisa apa ya, tidak bisa dianggap enteng gitu. Karena sekali lagi ketika kita LDR kan ada mungkin pasangan kita pasti apa ya, kadang merasa kesepian tadi atau pengen punya masalah tapi pengen curhat gitu, tapi nggak diomongin sama pasangannya dan malah ngomong sama orang lain, mungkin pihak ketiga gitu. Jadinya curhat, 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 jadinya nyaman ya kan. Terus mulai punya pemikiran tuh, wah dia kok selalu ada ya buat aku. Sedangkan pacarku ini yang lagi LDR dia nggak bisa nemenin, nggak bisa dengerin. Padahal ketika LDR itu kan salah satu hal yang penting adalah sebuah komunikasi antara pasangan ya. Ada apapun kita harus ngobrolin gitu. Karena aku sendiri ngalamin ada satu momen di mana dulu ketika aku lagi LDR tuh ada kesalahpahaman gitu kan antara aku sama pacar gitu. Ya. Em, ada orang ketiga, tapi sebenarnya orang ketiga ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang bikin hubunganku rusak gitu. Karena si pacarku ini bilang bahwa kamu ada hubungan apa sama dia gitu. Padahal dia tahu bahwa sebenarnya si apa temanku ini dia memang dekat sama aku sebelum kita akhirnya pacaran gitu. Aku udah pernah cerita gitu. Tapi ternyata dia hanya apa ya?
membuat alibi untuk memfitnahku padahal dia sendiri yang selingkuh. Nah, hal-hal yang kayak gini kan memang Hmm, apa ya? gila. Bisa jadi Buset. Bener gila. bisa apa ya? Jadi terbalik gitu kan. Siapa yang berselingkuh tapi siapa yang disalahkan, kayak play victim gitulah. Siapa yang salah tapi siapa yang disalahin gitu. Jadi itu ada satu contoh lah di situ. Karena apa? LDR itu sulitnya punya apa ya? Punya kesulitan tersendiri ketika kita ngejalaninnya. Pasti itu lebih banyak lah tantangannya kalau kita menjalani LDR. Dan juga ada satu teman kita nih yang berkomentar, dia bilang nggak tahu ya kalau LDR tuh koneksinya malah lebih kuat gitu instingnya. Hmm. Instingnya itu lebih kuat. Dia bakal Wih. walaupun jauh itu Wah. bakal ketahuan deh kalau orang itu bakal selingkuh atau Iya. seseorang itu sudah selingkuh. Kok bisa ya? Keren banget ya. Aku baru denger, tapi aku juga bisa memahami itu sih, bisa setuju juga sih. Karena memang saat aku cerita yang barusan ini memang ada kalanya memang kita tuh ngerasa bahwa pasangan kita tuh mulai nggak jujur gitu kan. Mulai menutupi sesuatu dari kita. Ya, Karena ya itu tadi, feeling kita tuh biasanya memang nunjukin bahwa ada yang salah nih sama pasangan kita. Tapi ya gitu, kita memang harus punya apa ya? Punya feeling yang benar-benar kuat untuk itu. Kita ya, nggak bisa langsung tiba-tiba nyalain dia. Oh, kamu selingkuh ya, kan kayak gitu juga kan. Dan Kayak menurutku dukun rasanya. itu nggak apa-apa sih kalau kita apa ya punya punya masalah kepercayaan kalau emang orang yang kita apa cintai pas LDR ini mereka ini emang mencurigakan gitu, kayak gerak-geriknya, kalau gerak-geriknya udah mencurigakan ya kita berhak untuk tidak percaya gitu loh. Kita berhak Iya untuk betul. tanya-tanya gitu. Kecuali ya emang dia apa ya kayak nggak kenapa-napa gitu ngabarin masih cuma nggak bales chat cuma 5 jam aja, cuma 6 jam gitu. Ya apa ya? Ya nggak, kalau nggak terlalu mencurigakan baru itu ya nggak usah terlalu inilah kepo sama hmm, ini. Tapi kalau emang udah kayak apa ya mulai bohong, mulai ketahuan, pokoknya kalau udah mulai ketahuan bohong baru itu baru itu kita ya. patut. Biasanya sih kelihatan ya kalau dalam telepon, kalau ditanyain tiba-tiba diem atau mikir kayak gitu kan. Pasti ini ada Gelisah apa-apa gitu. ini. Itu terbukti apa ya? Aku beberapa minggu yang lalu nonton series dan Hmm. ada satu cewek sama satu cowok ini pacaran. Terus orang tuanya sakit, orang tuanya si cewek ini. Nah, mereka itu pacaran di Jakarta sedangkan orang tuanya ada di Jogja. Akhirnya orang tuanya itu jatuh sakit. Si cewek ini tadi dia akhirnya pulang ke Jogja untuk jenguk orang tuanya. Dan setelah dia jenguk orang tuanya ini ternyata sakit keras dan dia pikir kalau dirinya nggak bakal hidup lama lagi. Dan akhirnya dia berpesan kepada anaknya satu hal yang ingin bapaknya lihat anaknya bahagia, yaitu menikah. Akhirnya, Oh. akhirnya mereka dijodohkan. Mm-mm. Setelah mereka dijodohkan, si perempuan ini menutupi dari pacarnya. Dan ini juga dalam keadaan COVID gitu ya. Jadi kan Mm-mm. sudah termasuk kayak LDR lah, jarang ketemu, cuma bisa video call, waktu berkurang lah pokoknya. Nah, itu akhirnya mereka tutupin semua itu hingga akhirnya tiba-tiba si cowoknya ini yang pacarnya itu telepon. Terus dia bilang, "Sayang, aku kangen nih
Terus si ceweknya cuma bisa diem sama lihat ke belakang, lihat ke suaminya. Terus akhirnya si cowoknya lagi dia bilang, sayang kamu nggak kangen ya sama aku? Terus si ceweknya bilang, iya, itu doang, tanpa bilang. Kalau biasanya kan kalau bener-bener sayang dia kangen, dia bilang, oh iya aku kangen juga sama kamu. Tapi ini enggak, itu berarti kan dia sudah menutupi dan sudah ketahuan sama si pacarnya itu tadi. Kayaknya aku juga nonton itu sih, Win. Itu apaan? Series apa? Itu ini loh yang baru itu, My Lecture apa? My Husband itu loh. My lecturer, Ya. my husband. Oh itu Nah, itu dia. nontonnya di apa? Ah, iFlix ya? Ya, iFlix ya. atau WeTV. Oh oke. Aku udah tamat ya. Lanjut. Nah, ya kayak gitu. Jadi memang yang aku tangkap adalah di awal ini mungkin dirangkum sebentar ya. Di awal ini yang ku tangkap adalah ketika LDR yang kita perlukan adalah sebuah kepercayaan dan sebuah komunikasi antara pasangan ya. Wajib itu. Nah, ini hal pertama, dua hal pertama yang pasangan LDR yang harus mereka punya ya. Berarti kepercayaan dan juga komunikasi. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, memang di zaman sekarang tuh komunikasi udah serba gampang ya. Teknologi itu udah lebih canggih. Kita bisa video call, kita bisa apapun lah, bisa lihat wajah lah. Dulu tuh aku masih ingat mungkin anak-anak yang lahir di tahun 90-an mungkin masih mengalami di dua zaman yang dimana ketika dulu masih cuma bisa telepon dan pulsa di zaman dulu itu mahalnya tuh ya luar biasa, dan itu malah ngeluarin lebih banyak biaya daripada zaman sekarang. Sampai-sampai dulu tuh aku harus pakai kartu yang sama biar dapat murahnya. Dan aku masih inget banget tuh ya perjuangan di mana nelponnya itu selalu di subuh gitu, jam 4 jam 5 pagi itu teleponan sampai jam-jam pagi yang udah biasa jam 6 kayak gitu. Itu karena itu lebih murah. Nah, itu perjuangan-perjuangan di masa itu tuh malah lebih apa ya? Mungkin lebih bermakna kali ya. Gua gak tahu sih. Cuman eh ya mungkin walaupun sekarang udah teknologi udah canggih ya, mungkin masih bisa jadi masih memerlukan biaya yang mahal. Karena ada kalanya mungkin perlu ketemu ya kan. Harus pulang lagi ke kotanya masing-masing gitu. Terus akhirnya bertemu kayak gitu. Podcast ini akan berlanjut di part 2.